Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmatnya yang demikian banyak yang kita rasakan, termasuk apa yang kita rasakan saat ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sekalian kemudahan untuk hadir di majelis ilmu, datang ke tempat yang mulia, yaitu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang di muka bumi ini, dalam acara yang mulia, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita istiqomah di atas jalan ini, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita sekalian dalam kebaikan-kebaikan yang banyak dan juga kebaikan kelak di akhirat. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita teruskan hadis berikutnya, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Wa an Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Qutbah bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tepatnya beliau berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kemungkaran akhlak, dari amal-amal yang mungkar, dari hawa nafsu yang mungkar, dan juga penyakit-penyakit yang mungkar. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahu al-Hakim wa lafdzulahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, dan lafaz ini ada pada beliau. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang mulia ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab yang masih kita bahas ini, yaitu bab At-Tarhib min Masawil Akhlaq, untuk menjelaskan kepada kita sekalian bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari akhlak yang tercela, akhlak yang tidak baik. Kita mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sangat agung, yang sangat mulia, yang berakhlak mulia, dan di antara akhlak beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk memohon diberikan akhlak yang mulia, dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya diyakini oleh umatnya seperti kita, oleh orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya, kepada kita sekalian, untuk mengikuti beliau, untuk menjadikan beliau sebagai tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Namun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung ini juga diakui sejak beliau masih kecil. Sejak beliau masih kecil. Dan memang Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan nabinya yang terakhir ini, yang akan kelak menjadi utusannya, dipersiapkan sejak beliau dalam kandungan, kemudian dalam asuhan ibunya, asuhan kakeknya, juga diasuh di kampung Bani Sa'diyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala di waktu itu mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi beliau yang sedang mengembala kambing bersama anak-anak Halimah, ibu susuannya. Rasulullah SAW diambil dan ditelentangkan, kemudian
dibuka dadanya dan dikeluarkan isinya, dicuci dengan air zam-zam. Artinya kotoran-kotoran dikeluarkan. Ini adalah bagian dari mempersiapkan untuk menjadi tauladan umat sampai hari kiamat. Maka sekali lagi beliau sallallahu alaihi wasallam tampil menjadi pribadi yang menarik, yang menakjubkan, yang mengagumkan, dan diakui oleh orang-orang di zaman itu, sehingga gelaran Al-Amin diberikan kepada beliau yang tidak pernah diberikan kepada selainnya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung, di atas akhlak yang agung. Sekali lagi, dan di antara akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlak. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang mungkar, yaitu hal yang dibenci oleh tabiat manusia dan juga yang bertentangan dengan syariat agama. Ini akhlak yang mungkar. Mungkar maknanya kurang lebih seperti itu. Perkara-perkara yang tidak disukai atau dibenci oleh tabiat manusia. Semua kita kalau fitrahnya masih bersih, tidak suka dengan perilaku-perilaku yang buruk, tidak suka dengan amalan-amalan yang buruk, tidak suka mendapatkan penyakit, ya. Tidak suka memperturutkan hawa nafsu. Melihat orang memperturutkan hawa nafsu, kita pasti benci. Melihat orang melakukan amalan-amalan yang tidak baik, kita pun membencinya. Secara tabiat manusia tidak senang dengan hal-hal yang mungkar. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan perkara-perkara yang mungkar, dari akhlak yang mungkar, kemudian amal-amal yang mungkar, sebagian ulama memberikan makna yang berbeda. Kalau disebut salah satu seperti akhlak, maka mencakup akhlak secara batiniah dan juga secara zahiriyah. Tapi ketika disebut bersamaan dengan amal, maka makna dari akhlak ini atau maksud dari penyebutan akhlak ini adalah amalan-amalan yang terkait dengan batin. Sementara amal adalah amal-amal yang terkait dengan amal-amal yang zahir. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang mungkar. Ya Allah, amalan ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain-lainnya. Kemudian beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi, dijauhkan dari memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu cenderung mengajak kepada kemungkaran. Maka Rasulullah SAW berdoa agar dijauhkan dari hawa nafsu yang mungkar ini. Hawa nafsu yang senantiasa menyelisihi, mengajak menyelisihi syariat agama, sehingga menjadikan seorang cinta kepada perbuatan maksiat dan konco-konconya, perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syariat agama. Dan demikian pula berlindung dari penyakit-penyakit secara umum, khususnya penyakit-penyakit yang disebutkan Rasulullah SAW sebagai penyakit yang mungkar, yaitu penyakit-penyakit yang sulit sembuhnya, penyakit-penyakit yang berbahaya seperti kanker, seperti AIDS, seperti mungkin karena virus corona dan lain sebagainya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian itu. Itu yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa yang beliau panjatkan.
Kemudian yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Allahumma jannibni munkaratil akhlak. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang mungkar, wal a'mal wal ahwa wal adwa, amal-amal yang mungkar, hawa nafsu yang mungkar, yang mengajak kepada keburukan, mengajak kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada penyakit-penyakit yang berbahaya. Pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini diantaranya adalah hadis ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya seorang muslim wajib baginya untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mencontohkan beliau bergantung kepada Allah. Allahumma, dia berdoa, ya Allah, ya Allah, bergantung kepada Allah. Ya, sekali lagi, wajib bagi kita umat Nabi Muhammad, wajib bagi kita orang yang beriman kepada Allah agar senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk di antara bentuk bergantungnya kita kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Kita tidak bosan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebaikan-kebaikan dan dijauhkan dari keburukan-keburukan, dari amalan-amalan yang buruk. Dan semakin banyak, semakin sering kita berdoa, maka semakin menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya kita ini butuh kepada Allah, kita senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita tidak bisa berbuat kecuali atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan untuk selalu berdoa, selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara. Dan kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan tanggung-tanggung. Ya, jangan tanggung-tanggung. Jangan disamakan dengan meminta kepada manusia. Nanti manusia kalau diminta terlalu banyak nanti bosan. Itu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala, semakin kita banyak meminta kepadanya, Allah Subhanahu wa taala semakin senang. Itu menunjukkan kita semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, semakin menunjukkan akan kelemahan kita. Allah tidak akan pernah bosan mendengar keluh kesah kita, mendengarkan permohonan-permohonan kita. Justru Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang tidak mau meminta kepadanya. Berarti dia tidak butuh kepada Allah, berarti dia bersikap sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah mengancam orang-orang yang tidak mau beribadah, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluk manusia seperti kita, semakin kita sering meminta kepadanya, semakin kita bergantung kepadanya, dia semakin tidak suka. Tapi Allah Subhanahu wa taala, semakin kita minta, semakin kita bergantung dan menyerahkan segala urusan kita, maka Allah Subhanahu wa taala semakin suka. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang dalam semua permasalahan kita, apa yang kita anggap baik belum tentu baik menurut kita. Karena memang kita tidak mengetahui. Karena kita tidak mengetahui. Oleh karena itulah disinilah kita butuh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Tahu. Kita minta kepadanya mana yang terbaik. Satu contoh, ketika kita, bukan kita ya, saya contohkan saya saja. Karena kita jenengan perempuan kalau saya sama. Ketika seorang laki-laki senang dengan seorang wanita yang ingin dinikahinya, kriteria secara agama sudah benar, agama yang dikedepankan. Kemudian poin-poin selanjutnya nomor berikutnya, pertimbangan berikutnya, bukan pertimbangan utama. Secara agama, nilai agama sudah benar.
Tapi karena kita ini butuh kepada Allah, bergantung kepada Allah, karena kita ini betul-betul merasa lemah dan Allah yang maha kuat, maka kita libatkan Allah. Kita sholat istikharah. Kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang orang yang hendak kita nikahi ini baik, maka supaya dimudahkan urusannya. Baik agamanya, akan menjadikan baik agamanya, menjadikan baik dunianya, maka agar dimudahkan oleh Allah. Namun jika tidak baik, maka agar dijauhkan atau diberikan ganti yang lebih baik. Jadi kita melibatkan Allah, kita berdoa kepada Allah. Jangan kok pilihannya cuma satu kok, sholat istikharah. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Kita sholat istikharah walaupun pilihannya satu, walaupun tepat kriteria sesuai dengan agama yang ditunjukkan agama, akhlaknya baik wanita ini, agamanya juga baik, ya. Lalu pertimbangan berikutnya, tetap kita harus libatkan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita tidak tahu kalau dia dengan kita ini cocok atau tidak. Kita tidak tahu dan Allah yang lebih tahu. Berapa banyak orang yang semuanya baik dalam sisi agama, penilaian agama, ternyata hidup dengan dia nggak cocok. Kriterianya ini akhwat ini sudah pinter, soleha dan sebagainya. Ternyata dengan kita nggak cocok. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, disinilah kita butuh selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat istikharah. Kalaupun tidak jadi, maka kita sudah pasrahkan kepada Allah. Itu yang lebih baik, itu yang terbaik, dan kita memohon kepada Allah ganti yang lebih baik. Demikian pula dalam keadaan-keadaan yang lainnya. Ketika kita hendak menjadi guru, ditawari menjadi guru. Ketika kita hendak mengadakan atau memilih sesuatu, mau apa dan perkara-perkara yang besar, hendaknya kita selalu sholat istikharah. Berusaha untuk sholat istikharah, melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, barangkali kita menganggap sesuatu itu yang baik, ternyata tidak baik bagi kita ke depannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita sekalian, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal sesungguhnya dia itu baik bagimu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesungguhnya itu tidak baik bagimu. Allah yang mengetahui dan kamu tidak tahu. Sehingga menjadikan kita tidak putus asa, ya, tidak patah hati dan lain sebagainya. Karena kita senantiasa menyandarkan dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa minta yang terbaik dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukannya. Ini pelajaran yang bisa kita dapatkan. Pelajaran pertama yang bisa kita dapatkan, hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita selalu butuh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan dan memohon dihindarkan dari keburukan. Di sini Rasulullah SAW berdoa, Allahumma jannibni, ya Allah jauhkanlah aku. Rasulullah SAW meminta dijauhkan, bukan minta dihindarkan. Ya, minta dihindarkan, tapi minta dijauhkan. Kalau dihindarkan mungkin yang dekat-dekat, kemudian hampir saja dia kena, tapi dihindarkan, terhindar. Ini kita minta dijauhkan. Rasulullah SAW minta dijauhkan, ya, minta dijauhkan. Ini menunjukkan bahwasanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan tanggung-tanggung gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, dan itu menunjukkan bahwasanya betul-betul kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha mampu apa yang kita minta. Dan juga menunjukkan bahwasanya kita memang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW ketika mengucapkan Allahumma ya Allah, ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat untuk dirinya dan juga menghindarkan dirinya dari keburukan. Makanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, saya ulangi, ini menunjukkan pelajaran selanjutnya dari kalimat Allahumma janibni atau doa Allahumma ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu orang yang tidak punya kemampuan untuk memberikan manfaat untuk dirinya, mendatangkan manfaat untuk dirinya, dan juga tidak bisa menghindarkan dirinya dari keburukan, menghindarkan dirinya dari mana bahaya, apalagi kepada orang lain. Makanya ketika turun surat Al-Mudaththir 1-5 ayat dari surat Al-Mudaththir yang memerintahkan kepada beliau, yang menunjukkan beliau diangkat menjadi rasul. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangun dan berikanlah peringatan. Dan ila akhir, Rasulullah SAW kumpulkan kaum Quraisy dari kerabat yang jauh sampai yang terdekat, yaitu anaknya, dipanggil semuanya. Ya Bani bin Bani ini dan sebagainya, selamatkan dirimu dari api neraka. Sebutkan satu-satu sampai ya Fatimah binti, wahai Fatimah anakku, selamatkan dirimu dari api neraka. Karena memang Rasulullah SAW tidak mempunyai kemampuan untuk menyelamatkan orang lain, menyelamatkan dirinya sendiri saja tidak bisa. Berapa banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan Rasulullah SAW dilempar batu kena, Rasulullah SAW kesandung sampai berdarah kakinya. Itu semua menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak bisa menghindarkan diri dari keburukan, dari madarat. Maka hendaknya kita tidak berlebih-lebihan di dalam mensikapi Rasulullah SAW seakan-akan beliau maha mampu seperti Tuhan. Rasulullah SAW adalah abdun, hamba yang tidak boleh diibadahi. Dan Rasulullah SAW sekaligus adalah Rasul yang tidak boleh diremehkan. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat bagi dirinya ataupun menghindarkan dirinya dari kemudaratan, karena sesungguhnya semua perkara ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah, lalu doa-doa yang dia inginkan. Kemudian pelajaran yang kedua, hadis ini juga menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya akhlak itu ada dua macam. Ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Ada akhlak yang baik yang dengannya kita diterima, kita dipuji, seperti Rasulullah SAW yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang akhlak, berada di atas akhlak yang mulia. Dan juga ada akhlak yang buruk, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara terkait dengan kaum Ad. Kata mereka, in hadza illa khuluqul awwalin. Sesungguhnya aku mengikuti agama ini, tidaklah aku mengikuti agama ini kecuali akhlak-akhlak orang-orang terdahulu, perilaku-perilaku orang terdahulu. Maka kamu jangan anggap ini salah, gitu. Ini bantahan orang-orang kaum Ad kepada Nabi yang diutus kepada mereka. Sesungguhnya apa yang aku lakukan ini bukan suatu yang buruk. Agama yang aku ikuti ini bukan agama yang buruk. Aku hanya mengikuti orang-orang terdahulu beragamanya, akhlak-akhlak mereka yang saya ikuti. Kamu jangan menyalahkan, jangan kamu mengatakan ini nanti masuk neraka dan sebagainya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna hada illa khuluqul awwalin. Ini berarti akhlak yang buruk. Jadi akhlak itu ada yang baik, ada yang buruk. Oleh karena itulah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk, dari perilaku-perilaku yang
yang tercela, yang dibenci oleh tabiat, yang tidak sesuai dengan syariat agama. Dan hendaknya kita juga demikian berusaha untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Apalagi sudah ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengutus utusannya ini dari jenis kita manusia yang bisa dilihat, ya, dilihat bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya, bisa didengar bagaimana santun ucapannya. Sehingga bisa dicontoh. Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus rasulnya dari bangsa jin yang kita tidak bisa melihatnya, yang kita tidak bisa mendengarnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya dari jenis kita manusia. Ya, manusia, makhluk yang nampak. Bukan makhluk gaib, agar bisa dicontoh, agar bisa didengarkan, dilihat, baik manusia ataupun jin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sekalian untuk mengambil apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah berikan kepada kita kebaikan dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal mencontoh dengan melihat, dengan mendengarkan, dengan membaca sirah-sirah beliau, sabda-sabda beliau, hadis-hadis beliau, riwayat-riwayat beliau. Tinggal mencontoh. Kita tidak dibebani untuk mengarang-arang bagaimana akhlak yang baik, bagaimana perilaku yang baik kepada Allah, bagaimana perilaku yang baik kepada sesama kita, kepada tetangga, kepada orang tua dan lain sebagainya. Cukup bagi kita sekalian mempelajari apa yang datang dari Rasulullah, kemudian mengambil. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, kata Allah. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Apa yang datang dari Rasul maka ambillah. Kalau itu perintah, lakukanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dilarang oleh beliau maka jauhilah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan itu tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa kita ketahui kecuali dengan belajar. Kecuali dengan belajar. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemudahan di negeri kita ini, kemudahan dalam membuka kajian-kajian dan mempelajari ilmu agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan dan mudahkan kita sekalian juga untuk bisa mengamalkannya. Terutama akhlak kita ini. Jangan sampai orang kemudian menjauh dari agama ini karena kita yang belajar ini berakhlak yang buruk kepada manusia. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Kemudian pelajaran yang lainnya, pelajaran yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya yang memberikan petunjuk sehingga kita bisa melakukan amal saleh yaitu Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ya, Rasulullah SAW berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk, dari amal yang buruk. Karena kita yakin, ya kan Rasulullah SAW yakin dan kita semua meyakini pula bahwasanya yang mampu memberikan petunjuk sehingga kita bisa melakukan amal saleh itu Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Oleh karena itulah wajib bagi kita sekalian untuk sekali lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan hamba Allah yang sesungguhnya, hamba-hamba Allah yang terus mengabdi dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kebaikan kepada Allah, kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari amal-amal yang buruk. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan hari ini, hari kemarin, hari yang akan datang, maka tanggung jawabnya ada pada kita sendiri. Ya, ada pada kita sendiri. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Barang siapa yang melakukan amal saleh, amal kebaikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang melakukan amal keburukan, itu juga untuk dirinya sendiri. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karenanya lah hendaknya kita belajar agama, hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha untuk menjadi yang terbaik, menjadi yang baik, ya, dari yang buruk kita rubah menjadi yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
ditolong akan melakukan yang demikian itu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kemudian pelajaran yang lainnya yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, yaitu wajib bagi seorang muslim untuk menjadikan hawa nafsunya mengikuti syariat agama ini, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib bagi kita orang-orang yang beriman agar mengekang hawa nafsu kita, ya, mengendalikan hawa nafsu kita sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, sehingga menjadikan kita ini hawa nafsu kita hawa nafsu yang terpuji, yang sesuai dengan fitrah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'ta bihi. Tidaklah sempurna iman salah satu dari kalian sampai dia bisa menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang datang dengannya, sesuai dengan fitrahnya. Allah menjadikan kita beriman kepada Allah, hawa nafsu kita mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala, tapi hawa nafsu cenderung menyelisihi itu, dan bahkan bisa menjadi hal yang kita perturutkan, gak peduli itu melanggar larangan-larangan Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Naudzubillah min dzalik. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan-Tuhan mereka? Semua yang diinginkan hawa nafsu dituruti. Semua yang diinginkan hawa nafsu selalu diikuti. Gak peduli itu melanggar tuntunan agama. Mungkin ummahat atau akhwat mungkin senang puas ketika ngerasani orang, itu hawa nafsu, mengajak kepada sesuatu yang dilarang dalam agama. Ketika bisa mencaci maki orang lain, Masya Allah, senang, puas hatinya, itu hawa nafsu. Ketika bisa menyombongkan diri, Masya Allah, puas, senang. Walaupun kita tahu itu sesuatu yang dilarang dalam agama. Itulah hawa nafsu yang harus kita latih, ya, harus kita berusaha untuk jaga, mengekangnya agar mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti syariat agama ini. Jangan sampai kemudian hawa nafsu ini mendominasi dalam diri kita sehingga tidak ada ruang takut kepada Allah, tidak ada ruang takwa kepada Allah. Menjadikan diri kita sebagai budak hawa nafsu, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan-Tuhan kita yang kita ikuti. Naudzubillah min dzalik. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi hawa nafsu ini ada yang terpuji, ada yang juga tercela. Oleh karenanya lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan dari hawa nafsu yang munkar, yang tidak terpuji, yang tercela ini, yang mengajak kepada maksiat, berbuat fasik, bahkan sampai terjatuh kepada kekafiran. Naudzubillah min dzalik. Kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah bahwasanya setiap muslim seperti kita ini wajib bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari semua penyakit sebagaimana Rasulullah SAW berdoa, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang munkar, yang berbahaya, penyakit-penyakit yang enggak sembuh-sembuh, penyakit-penyakit yang menjadikan orang jijik, orang lari dan sebagainya, penyakit yang menjadikan diri kita ini jatuh kehormatannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari hadis ini agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari semua penyakit, baik penyakit yang kecil maupun yang besar, terutama penyakit yang berbahaya tadi. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bahkan menjadi doa zikir pagi dan sore. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah dan seterusnya itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan dari hal-hal yang diajarkan Rasulullah SAW tadi, termasuk dari wal mu'afatu daimah. Ya, diberikan keselamatan dan juga dari bahaya, termasuk bahaya dari penyakit ini. Walaupun demikian, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW mengkhususkan penyakit yang berbahaya karena memang sesungguhnya ada penyakit yang memberikan manfaat. Yaitu penyakit-penyakit yang bisa menjadikan seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang menyebutkan apa saja yang menimpa pada diri kita, kaum mukminin, kaum muslimin, ya, baik kesusahan apapun, termasuk duri yang menusuk di kaki kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan dari dosa-dosanya. Oleh karena itulah diajarkan pula kepada kita sekalian ketika kita mengunjungi saudara kita yang sakit agar mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Ya, la ba'sa tidak mengapa. Tahurun ini adalah sebagai penebus, penyuci dari dosa-dosamu. Insyaallah, ya, jika Allah menghendaki. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada penyakit-penyakit yang merupakan azab, yang menjadikan azab bagi seseorang. Tapi bagi orang-orang yang beriman, kalaupun sakit baik yang besar atau yang kecil, setelah itu terjadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari penyakit-penyakit itu. Tapi realitanya Allah Subhanahu wa taala berikan penyakit itu, berarti ada kebaikan yang ingin Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang dari umat ini kebaikan, maka Allah uji dia, termasuk ujian penyakit. Dan bagi orang yang beriman, apapun yang dialaminya itu suatu kebaikan, sehingga ini mengherankan, ini menakjubkan, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman. Apabila dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Dan apabila dia diberikan musibah, maka itu pun baik baginya. Dia bersabar, dan itu pun baik baginya. Jadi bagi orang yang beriman, apapun kondisinya, karena hidup itu tidak lepas dari senang dan susah, tidak lepas dari mendapatkan nikmat-nikmat kebahagiaan, juga terkadang mendapatkan musibah yang menyedihkan. Tapi bagi orang yang beriman, ketahuilah itu baik bagi dirinya jika dia bisa mensikapi dengan benar sesuai dengan tuntunan agama. Jadi kalaupun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari penyakit, dijauhkan dari penyakit yang berbahaya, kemudian toh Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit kepada kita, maka berarti Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita. Bukan Allah Subhanahu wa taala menolak doa-doa kita, tapi Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Jangan-jangan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keselamatan selalu sehingga tidak pernah sakit, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa dari bersyukur kepada Allah. Ya, lupa dengan nikmat-nikmat Allah yang besar. Maka kadang-kadang perlu diingatkan. Oleh karena itulah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagian salaf dahulu ada yang rindu mendapatkan sakit. Ya, ada yang rindu mendapatkan sakit. Karena dengan sakit itu dia bisa beristirahat. Karena dengan sakit itu tanpa dia melakukan kebaikan tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan amal yang biasa dia lakukan. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana sahihan aw muqiman. Apabila seorang hamba itu sakit atau dalam bepergian, maka dicatat baginya sebagaimana dia sehat dan sebagaimana dia tidak sedang safar. Kalau biasanya dia ikut kajian taklim, lalu dia sakit sehingga tidak bisa datang, Allah tetap catat kebaikan pahala taklim yang selalu dia lakukan. Ketika sehat selalu membaca Al-Quran, dan ketika sakit giginya katakanlah, sehingga dia tidak bisa membaca Al-Quran,
maka Allah Subhanahu wa taala pun tetap catat sebagaimana saat dia sehat kebiasaannya baca Al-Qur'an. Demikian pula ketika dia sehat selalu puasa, selalu sholat berjamaah bagi laki-laki dan sebagainya dari amal-amal saleh yang dia lakukan, maka ketika dia sakit Allah berikan kebaikan. Maka ini menjadikan rindu oleh sebagian ulama. Kenapa tidak sakit? Perlu sakit karena dengan sakit dia bisa istirahat. Ya, tidak menjalankan kewajiban harus menyampaikan ilmu ke sana kemari, gitu. Tidak melakukan hal yang mungkin secara manusiawi dirasakan sesuatu yang payah. Allah istirahatkan dan Allah berikan pahala yang sama. Inilah kebaikan di antara kebaikan-kebaikan ketika kita sakit. Maka tetaplah kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa kita, walaupun kita sudah berdoa, Allah yang lebih tahu. Ya Allah yang lebih tahu dibandingkan diri kita sendiri. Allah yang lebih tahu mana yang terbaik. Kalaupun doa kita belum diijabahi, setiap kita berdoa kepada Allah, Allah berikan pahala. Karena itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Atau ad-du'a'u huwal ibadah. Kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita sakit, maka ketahuilah bahwasanya itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik untuk kita. Bisa jadi kita menyukai sesuatu, suka kepada sehat. Padahal sesungguhnya kalau dikasih sehat tidak baik justru. Terus-terusan kasih sehat. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencontohkan kita berdoa seperti ini, beliau juga merasakan sakit. Beliau juga merasakan sakit. Apakah sakit karena dilempar oleh orang-orang Quraisy sehingga rahangnya kena berdarah? Apakah sakit karena kesandung batu? Ya, apakah sakit macam-macam, termasuk sakit demam dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi toh demikian Rasulullah SAW tidak kemudian putus asa, nggak mau berdoa. Karena bagi kita semua kaum muslimin kewajiban bagi kita untuk bergantung kepada Allah. Ya, kalaupun Allah mau melakukan sesuatu, siapa yang bisa melarang? Siapa yang bisa mencegah? Apalagi kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita semuanya bisa mengatakan ketika kita melakukan sesuatu yang terhadap apa yang kita miliki, lalu orang mengatakan, kok dilakukan seperti itu begini-begini? Mungkin kita bisa menjawab, ya gak apa-apa, wek-wekku dewe. Bagaimana dengan Allah yang memiliki kita? Kan sudah semestinya, ya sudahlah terserah Allah. Kita ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini yang mulia, bahwasanya jika seseorang itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan menjadi hambanya yang baik, maka dia akan bisa melakukan amal-amal soleh dengan mudah, ya, dan berakhlak yang baik, ya, dan hawa nafsunya senantiasa mengikuti Allah Subhanahu wa taala, mengikuti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sesuai dengan Al-Qur'an, mengikuti dengan sunnah, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan sehatkan badannya dan juga sehatkan agamanya. Demikian akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, mudah-mudahan bisa kita amalkan, kita contoh dengan banyak berdoa dan mengamalkan doa ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak kepada kita sekalian. Mohon maaf jika mungkin apa yang saya sampaikan terlalu cepat, ya, karena memang sangat terbatas waktunya, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.